aturan teknisnya yang justru misalnya dari penyelenggara pemilunya itu berubah gitu loh, yang PKPU ya? ya melalui PKPU itu berubah, dan kami menilainya kok ini mundur dibandingkan dengan pemilu Seperti waktu yang cukup panjang sebetulnya ya. Untuk tahu hasil pemilu 35 hari itu lama loh, karena kalau berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya ya, dalam waktu 35 hari itu semua pihak klaim menang. ada potensi penggunaan AI, penggunaan artificial intelligence untuk pemilu 2024. Pak yang memutuskan bahwa ya memang nggak perlu mundur ya, menteri tadi itu Ini sebenarnya. MK di zaman yang mana nih, Pak? MK 2021 atau 22? Zaman ini. Zaman sebelum diputuskan melakukan pelanggaran etik. Halo teman-teman atau apa ngobrol, kita ketemu lagi. Kali ini masih di tempat yang sama, di diskusi kopi, tempat yang memang menarik untuk kita bahas banyak hal, terutama terkait isu sosial politik terkini. Dan kali ini sangat spesial karena biasanya seingat saya belum pernah kedatangan Sri Kandi. Saya belum pernah kedatangan orang apa namanya woman power. Nah, tapi kalau sekarang ini edisi spesial karena saya ditemani untuk ngobrol bareng, bahkan mungkin saya akan mendapatkan insight banyak seputar isu-isu pemiluan hari ini bersama Mbak Nisa, atau nama lengkapnya Khairun Nisa, saya mau mengingat-ingat. Farisa Nur Agustiati. Wah, hampir bilang Agustiati, Direktur Perludem. Selamat pagi Mbak Nisa. Pagi Mas, apa kabar? Kabarnya kabar negara apa kabar? Makanya saya ingin nanya balik nih. Kalau kabar saya baik, tapi menurut Mbak Nisa, bagaimana kabar Indonesia hari ini menjelang 14 Februari 2024? Mungkin lebih ke harapan aja gimana? Kabar dulu, harapan itu nanti lah di belakang. Iya, kabarnya ya gimana ya? Kalau dibilang sakit ya mungkin hampir sakit ya. Belum sakit berarti ya? Mungkin sedikit lagi. Saya masih agak coba optimistis soalnya. Gak usah main aman, gak apa-apa. Terus. Ya karena khususnya untuk soal demokrasi ya, karena saya lihat beberapa tahun terakhir tuh memang ya dalam beberapa penilaian ya, misalnya penilaian kan banyak yang melakukan penilaian terhadap demokrasi ya, ada National Idea misalnya di Ekonomis, kita sendiri melakukan ya, Bappenas melakukan. Indonesia kalau ditanya apakah masih masuk dalam negara demokrasi, masih. Tapi kan ada catatannya, ada yang bilang flow demokrasi, ada yang bilang bebasnya tuh hanya sebagian ya, partly free ya, dan ruang-ruang sipilnya semakin menyempit gitu ya. Rasanya kita kalau mau ngomong di medsos misalnya, kita agak mikir 2-3 kali gitu kan, karena takut dilaporin dan sebagainya. Nah itu menurut saya udah alert sebetulnya kalau soal demokrasi kita, itu artinya kan udah ada alert ya, kita harus waspada. Nah, Perludem ini kan terkenal sangat aktif, bahkan Mbak ada di barisan terdepan nih kalau kita mau reflect ke pemilu 2019, karena Perludem juga yang banyak bersuara soal bukan potensi lagi ya, tapi sudah menduga terjadinya beberapa aktivitas kecurangan lah ketika di politik Pilpres dan pemilu 2019. Ada perbedaan nggak dengan 2024 kali ini? Kalau dari sisi regulasi nggak ada yang berubah. Kita tetap pakai undang-undang yang sama sebetulnya ya, undang-undangnya yang dipakai 2019 yang lalu. Jadi pengalaman 2019 kita merasakan sangat kompleks pemilunya gitu ya, pemilu serentak pertama. Kita pemilunya ada 5 ya nanti hari-hari itu, jadi bukan cuma Pilpres, tapi pengalaman 2019 semua orang fokusnya di Pilpres. Begitu juga dengan hari ini gitu. Nanti juga tetap 5, tapi setiap hari hampir yang dibicarakan itu kan soal dinamika Pilpresnya. Benar sekali. Lu waktu belum ada capresnya, siapa nih capresnya? Koalisi mana nih? Setelah ada capresnya, siapa wakilnya? Setelah ada wakilnya, kapan daftar ke KPU? Tiap hari kayaknya ada berita. Yang dibahas Pilpresnya aja, tapi Iya, masyarakat alpa bahwa ada Pilpres, kemudian ada Pileg. Pileg sendiri kita cabang, ada DPR, DPRD provinsi,
DPRD kabupaten atau kota. Iya, ada DPD juga. Ada DPD. Iya, jadi ada 5 gitu. Nah, pilegnya tadi yang 4 tadi jarang didiskusikan gitu ya, karena semua orang fokusnya ke pilpres. 2024 kita akan begitu lagi gitu ya, karena undang-undangnya sama. Nah, tapi kalau bicara soal tantangannya, ada yang berbeda gitu ya di 2019 ini, karena misalnya kami ngelihat bahwa walaupun undang-undangnya nggak berubah, tapi ada beberapa aturan teknisnya yang justru misalnya dari penyelenggara pemilunya itu berubah gitu loh, yang PKPU ya. ya melalui PKPU itu berubah, dan kami menilainya kok ini mundur dibandingkan dengan pemilu Seperti misalnya soal pencalonan mantan terpidana gitu, kasus korupsi. Ada putusan 2019 kan sudah kan? 2019 kan ada, jadi kan ada putusan Mahkamah Konstitusi sebetulnya. Jadi kalau orang yang pernah terpidana, sebetulnya ancaman pidananya di atas 5 tahun, salah satunya korupsi gitu ya, tetap boleh nyalon sebetulnya, tapi kan ada jedanya 5 tahun. Setelah bebas murni ya, jadi betul-betul bebas. Kalau sekarang? Nah kalau sekarang, jadi KPU itu bikin aturannya adalah kalau misalnya dia mantan terpidana, dia dapat hukuman tambahan, misalnya dicabut hak politiknya 2 tahun gitu. Nah dia nggak harus nunggu 5 tahun gitu loh. Nah itu kan artinya misalnya orang kalau bebasnya 2020, dia baru bisa ikut pemilu kan 2029, karena nunggu 5 tahun kan. Sekarang udah bisa langsung ikut. Nah kalau dia ada tambahan, tadi dicabut hak politiknya 2 tahun, dia nggak perlu nunggu 5 tahun, KPU kira-kira bikin aturannya seperti itu. Nah ini kan artinya mundur ya dibandingkan yang lalu, padahal kita dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini kan memaksa partai untuk betul-betul menyaring calegnya gitu. Nah, tapi ini kemudian KPU buat aturannya seperti itu. Sebenarnya sudah udah diuji materi ke Mahkamah Agung dan diterima, tapi KPU nggak merubah PKPU-nya gitu. Jadi hal seperti teknis-teknis seperti itu, atau misalnya soal yang juga banyak didiskusikan ya, dikritik tuh soal transparansi, misalnya keterbukaan data, CV caleg gitu misalnya. Kalau 2 pemilu belakang gitu ya, 2019, 2014, kita bisa lihat tuh CV caleg, daftar riwayat hidupnya ada. Nah sekarang KPU sampai BNM Beatrice kan ya kalau nggak salah ya. Iya ada nama, ada yang detail lah ya. Kemarin ini kan rame ada 2 partai ya. Nah iya, nah karena PSI dan Golkar. Nah iya betul, karena KPU itu nanya ke yang bersangkutan calegnya gitu, bersedia nggak? Kalau nggak bersedia maka nggak dibuka. Padahal kan kalau mau jadi pejabat publik harusnya transparan dong gitu. Nah ini dengan alasan yang melindungi data pribadi si caleg itu. Nah ini sekarang kalau dikaitkan dengan isu 2-3 hari ini soal kebocoran data DPT, itu kan jadi katanya mau melindungi data pribadi calon, tapi kok data pribadi kita bisa bocor gitu kan, jadi iya. Nah berkaitan dengan kebocoran data, ini kan sebenarnya bukan isu yang baru ya. Kalau kita lihat dari pemilu ke pemilu itu ada saja yang berupaya lah, pihak-pihak yang berupaya untuk melakukan penjebolan atau hacking terhadap sistem data informasi di KPU ya. Hari ini mungkin karena terjadi moderasi teknologi sehingga itu bahkan diperjualbelikan di marketplace kan, kira-kira gitu. Apa yang membuat ini di luar konteks cyberpolisnya ya, apa yang membuat kemudian KPU sebagai lembaga penyelenggara ini kok kesannya tidak bisa mengevaluasi diri mereka sendiri dari pemilu ke pemilu, sehingga kebocoran data ini selalu terjadi? Atau memang ada upaya pembiaran sehingga ini bisa menjadi bola liar yang bisa saja dimanfaatkan oleh berbagai pihak? Karena tadi saya tertarik sama Mbak Nisa ini omongannya, maksudnya bukan tertarik sama Mbak Nisa. Jadi kita ini sering alpa bahwa di luar pilpres itu ada pileg, dan ini yang kemudian dalam pengalaman kita ya, waktu itu kita menjadi jurnalis juga waktu itu, justru pemanfaatan atas data-data untuk kebutuhan pileg ini lebih masif di wilayah, karena orang unmonitoring jadinya, karena yang dilihat pilpres ya, meskipun pilpresnya juga banyak bolong-bolongnya. Nah jadi menurut Mbak Nisa ini apa yang membuat KPU ini kok tidak bisa mempelajari apa yang telah mereka lakukan, apa yang mereka belum lakukan terkait dengan kebocoran data ini, Mbak Nisa? Ya, jadi sebetulnya kan jadi kita bicara teknologi pemilu ya. Jadi kalau misalnya orang bilang pemilu di Indonesia ini manual gitu misalnya. Dalam konteks pemungutannya memang kita manual, datang ke TPS nyoblos kan pakai paku.
Tapi sebetulnya KPU itu menggunakan perangkat teknologi di tahapan-tahapan yang lain. Misalnya tadi daftar pemilih ada sistem informasinya, pendaftaran partai politik ada sistem informasinya. Yang mungkin itu nggak menjadi perhatian banyak publik gitu. Nah, karena tidak menjadi perhatian banyak publik, walaupun nggak jadi perhatian ya, kan tetap itu harus dipersiapkan, perangkat teknologi itu kan harus dipersiapkan. Kita pakai teknologi ini kan nggak sekedar canggih-canggihan aja, tapi misalnya soal kerangka hukumnya udah tersedia atau belum gitu ya, atau misalnya sumber daya manusianya sendiri nih yang jagain sistem informasinya tuh udah cukup cukup andal nggak sih, mereka bisa diandalkan nggak, cyber hygiene-nya misalnya. Itu kan karena gini, memang kita sebagai publik ya, sebagai warga negara kan ibaratnya kita sudah memberikan konsen kita menyerahkan data kita nih pada negara untuk dipakai kebutuhannya spesifik, kebutuhan pemilu. Nah, dalam menggunakan data pribadi itu kan seharusnya ada ada terms and condition-nya gitu. Misalnya ya kebutuhannya spesifik ya hanya untuk pemilu. Kalaupun nanti KPU menyimpan data itu ada batasan waktunya kapan. Kalau itu diintegrasikan dengan yang lain kan memang datanya KPU ini dia bersinergi dengan data Kemendagri gitu misalnya. Itu juga ada betul, ada batasannya nih sejauh mana itu bisa diintegrasikan gitu. Karena kalau di loss gitu kan kita sebagai publik nih kadang jadi merasa antara nggak bisa berbuat apa-apa dan jangan-jangan udah pasrah jadi juga. pasrah, Betul. Nah, tapi pertanyaannya gini, saya kemarin tuh berdiskusi dengan kawan. Kita simulasikan hal yang paling negatifnya, kebocoran data ini kemudian dimanfaatkan untuk melakukan rekayasa suara atau manipulasi. Itu kan yang paling banyak didiskusikan, peluang negatifnya akan ke sana. Emang seberapa posibilitasnya itu seberapa tinggi oknum untuk melakukan rekayasa itu? Sementara tadi kan kalau kita tadi meng-highlight omongannya Mbak Nisa tadi, ini kan sebenarnya dilakukan secara manual nih. Ada pencoblosan dengan paku, lalu penghitungan dengan saksi-saksi yang ada di lapangan dari tingkat TPS, KPPS dan segala macam sampai pusat. Artinya kan ada suara yang dihitung secara manual. Nah, ini kebocoran data emang bisa ya dilakukan rekayasa, misalnya suara yang harusnya 10 jadi 15. Ya kalau di undang-undang proses menghitungnya juga masih manual dan berjenjang gitu ya. Jadi dari TPS nanti dibawa ke kecamatan, naik gitu kan. Itu hasil resminya hasil manual. Di undang-undang menyatakan dihitung secara manual. Dan memang waktunya itu agak panjang ya untuk kita bisa tahu hasil resmi itu 35 hari. Waktu yang cukup panjang sebetulnya ya untuk tahu hasil pemilu 35 hari itu lama loh. Karena kalau berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya ya, dalam waktu 35 hari itu semua pihak klaim menang. Yang A klaim menang, yang B klaim menang, terus publik kan butuh kepastian nih yang menang siapa gitu. Sebenarnya nunggu KPU-nya agak lama 30 hari. Adalah hitung cepat atau quick count. Ada quick count kan. Nah, KPU sendiri KPU juga merilis ya. Nah, KPU sendiri 2019 tuh punya alat bantu namanya Situng, Sistem Informasi Penghitungan. Itu bukan hasil resminya tetap yang manual. Nah, tapi Situng yang bukan hasil resmi ini ketika dirilis ke publik gitu ya, misalnya kan kita jadi bisa kontrol ya, misalnya di TPS saya nih 10 vote tuh ditulisnya jadi 18 gitu. Karena jadi di match-matchin gitu. Jadi kan bisa ada kontrol. Nah, ketika misalnya ya yang alat bantu ini saja misalnya ada masalah, tadi salah input, salah tulis, KPU dibulinya tuh sampai hari ini gitu loh, KPU-nya berpihak, curang dan lain sebagainya. Nah, bisa dibayangkan kalau ini kemudian jadi hasil resmi gitu loh. Nah, ini kan memang di kita memang masih manual. Nah, sekarang KPU tuh rencananya mau punya perangkat rekapitulasi elektronik, Sirekap namanya. Itu sudah pernah dipakai 2020 waktu pilkada. Nah, tapi kan kita sekarang belum tahu nih Sirekap nih cara kerjanya gimana nih gitu. Misalnya di foto planonya itu ya di TPS, di foto terus dikirim ke server. Kan yang tahu cara kerjanya si teknologi ini kalau dalam prinsip penerapan teknologi dalam pemilu nggak bisa hanya cuman KPU-nya yang ngerti. Peserta pemilunya juga harus tahu, publik juga harus tahu, dan nggak bisa dalam waktu yang singkat. Ini kan pemilu udah berapa 70 hari lagi, 70 hari lagi. Belum lagi bicara uji cobanya gitu, sehingga kalau nanti misalnya nggak aman nih si perangkat teknologi Sirekap itu misalnya, ya publik kemudian bisa mempertanyakan hasilnya. Dan itu kan walaupun mempengaruhi ke psikis penghitungan manualnya ya. Iya betul. Nah, walaupun hasil resminya tetap nunggu yang manual tapi kalau orang udah
rame duluan kayak 2019 kan ramenya gara-gara itu. Makanya Hitungnya sudah jadi. iya, duluan. makanya ketika hasil resminya ditetapkan KPU kan langsung ada demo besar-besaran tuh besoknya. Nah kan belum lagi ditambah disinformasi, berita bohong di medsos kan jadi chaos gitu. Artinya kebocoran data ini bisa saja digunakan untuk mempengaruhi sistem elektronik penghitungannya KPU ya, dan itu akan masuk pada apa namanya, pada role psikologisnya rakyat bahwa hasilnya sudah seperti ini gitu loh, sehingga ketika penghitungan manualnya itu taruhlah itu benar, ini bisa jadi distrust ya, kira-kira gitu yang dikhawatirkan. Iya, itu sebetulnya kekhawatirannya di situ. Yang didorong Perludem berarti apa? Dengan kejadian ini ya, bukan ada potensi, sudah terjadi kebocoran data karena pelakunya kan juga sudah mengklaim kan kira-kira gitu. Apa ya yang didorong oleh Perludem hari ini? Ya, KPU harus cepat nih mengusut ini gitu loh, dan meyakinkan publik bahwa perangkat sistem informasi yang mereka punya itu ya aman gitu ya, walaupun kita pemungutan ini masih manual, tapi di tahapan lain kan KPU pakai teknologi nih yang mungkin nggak kelihatan sama publik, tapi juga harus serius gitu loh, harus tetap dipastikan ini aman gitu ya, ini apa ya yang namanya menggunakan teknologi kan tadi nggak bisa cuman misalnya diuji cobanya sekali 2 kali, oh aman nih sekali berarti aman, ya nggak bisa kan, orang tuh pasti nyoba nyerang terus, apalagi kalau pemilu ya. Oke. Pasti diserang terus gitu kan, ketahanannya seperti apa gitu. Itu yang sekarang transparansi akuntabilitasnya KPU menjelaskan itu ke publik. Karena juga saya pernah dengar Microsoft kalau nggak salah yang bicara bahwa ada potensi penggunaan AI, penggunaan artificial intelligence untuk pemilu 2024, artinya digunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya dalam proses penyelenggaraannya. Ya meskipun kita tahu hari ini AI juga digunakan sebagai poster bagi pasangan calon presiden, tapi poinnya bukan di situnya, tapi penggunaan AI yang negatif ini, apakah kalau menurut Perludem atau Perludem mungkin sudah pernah mengamati apakah penyelenggara kita, either itu Bawaslu sekalipun dan KPU, sudah punya antisipasi atas hal itu? Karena ini menurut saya yang awam itu sesuatu yang baru, kita nggak tahu nih cara kerja AI yang 5.0 ini seperti apa gitu. Ya ini salah satu tantangan sebetulnya, karena tadi penggunaan artificial intelligence itu ya, dia kan bahaya kalau misalnya udah apa istilahnya deepfake ya. Misalnya gini, video yang menyerupai gitu misalnya. Kalau sekarang misalnya yang kita terima di grup-grup perbincangan gitu ya atau di medsos, mungkin kita melihat oh ini bohong, kepalanya miring lah apa gitu kan, masih kasar lah gitu. Tapi yang masih kasar aja banyak loh orang yang percaya ya. Itu kan banyak, apalagi kalau kemudian semakin smooth gitu loh deepfake-nya kan. Sekarang kita ada websitenya tuh, kita diminta beda ini orang yang asli sama orang yang bukan, itu kan itu kan susah sekali gitu. Nah apalagi kalau udah sampai ke sana. Nah makanya sebetulnya penyelenggara pemilu itu perlu juga ini tren disinformasi itu udah nggak kayak 2014 yang lalu. Iya, tantangannya sudah beda nih, tantangan teknologi. Kalau dulu kan mungkin lewat teks gitu lewat foto. Kalau sekarang udah video. Kalau video kan kecenderungan orang percayanya lebih tinggi karena sesuatu yang sifatnya bergerak itu menurut asumsi orang, ya gimana orang ngeditnya gitu. Nah itu banyak orang yang percaya. Nah penyelenggara pemilu sampai kabupaten kota gitu ya, nah itu udah punya mitigasi apa gitu loh ke sana. Karena kalau bicara regulasi Mas, kita nggak punya nih regulasi yang betul-betul spesifik ke sana. Jadi kalau lihat kata media sosial nih di Undang-Undang Pemilu, itu hanya disebutkan sebagai salah satu media yang bisa digunakan untuk kampanye. KPU punya peraturan KPU mengatur kampanye di media sosial. Tapi yang diatur hanya pembatasan jumlah akun. Jadi masing-masing peserta pemilu ini itu hanya bisa maksimal 20 juga sih, akun resmi. Tapi kan yang masalahnya akun resmi pasti nggak nyebarin hoax deh. Iya kan? Tapi kan dalam satu admin atau satu server bisa banyak kan. Betul. Akun-akun yang nggak resmi. Kan gitu. Akun-akun yang nggak resmi, buzzer. Nah kita tuh belum punya ke arah sana. Nah memang perlu ada peran misalnya dari platform media sosial itu sendiri, misalnya Kominfo, dan kita juga nggak di sisi yang lain, kita kan juga nggak ingin pendekatannya tuh membatasi ruang ekspresinya masyarakat juga kan. Nah itu makanya ini jadi dilema ya. Tapi bicara soal tadi kan Mbak Nisa menyinggung ada trust dan kemudian ada penyelenggara negara.
Seberapa trust Mbak Nisa terhadap penyelenggara negara, bukan penyelenggara negara, next camp ya, karena itu another level. Yang pertama adalah seberapa trust Mbak Nisa dengan penyelenggara pemilu. Wah, ini pertanyaannya agak susah ya. Semakin kesini, Semakin ke sana. semakin semakin kesana gitu karena ya tadi ya kok perubahan itu tuh yang tadi ya yang kami rasa lihat pengunduran tuh datangnya dari teman-teman penyelenggara pemilu. Misalnya tadi ya KPU tadi ya soal transparansi, soal perubahan-perubahan hal teknis atau misalnya di Bawaslu. Bawaslu itu kan dia punya kewenangan yang luar biasa besar ya hari ini ya, dia pencegahan, dia pengawasan, dia penindakan. Berfungsi nggak sih itu hari ini Tapi Bawaslu? ketika misalnya kan ini kampanye sebenarnya baru mulai tanggal 28 yang lalu kan. Ya. Tapi kan sepanjang sebelum tanggal 28 tuh udah rame gitu. Bawaslu alasannya selalu, oh ini belum masuk masa kampanye, nggak ada pasalnya, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya tahu orang gitu loh, ini belum Nggak masuk bisa masa didelikkan kampanye. sebagai menyolong start gitu apa? Nah iya kan bisa progresif gitu. Nah yang disayangkan tidak memilih itu ya. Kalau saya melihatnya kok penyelenggara pemilu kita ini textbook banget ke undang-undang. Jadi kalau undang-undang bilang A, mereka kayaknya nggak mau untuk lebih progresif dari itu. Sementara politisi itu paham betul bagaimana kemudian Cari celah. mencari celah terhadap undang. Ya aku nggak mau ngomong, jadi biar ngomong Mbak Nisa aja. Tadi sudah pengen keluar apa nih? Biar aku aman ya. Biar aku tidur masih tenang nih nanti. Nah, penyelenggara pemilu kita hari ini menurut Mbak Nisa seperti itu. Bahkan Bawaslu yang diharapkan sebagai instrumen kontrol terhadap wasit utamanya KPU itu aja mendapat kritikan dari Mbak Nisa. Apa yang akan terjadi dengan pemilu kita? Ya harapan kan berarti ya. Apa yang akan terjadi itu ekspektasi ya, oke lah. Ya, ya dengan situasi seperti ini saya kemudian mungkin yang bisa didorong adalah apa ya, publiknya semakin aware gitu loh bahwa tadi ini bukan cuma pilpres, ini ada 4 pemilu yang lain yang perlu juga kita awasi bareng-bareng gitu ya, apalagi nanti kan pemilih mudanya 50% lebih ya, kisaran 17 sampai 40 itu 50%-an lebih. Yang kita perlu mengawal bareng-bareng nih di tengah situasi tadi ya, kerangka regulasi kita mungkin juga belum maksimal, penyelenggara pemilunya tadi ya ada banyak kritikan gitu ya, ya peran publik kemudian yang didorong gitu loh untuk mengawasi ini. Misalnya sekarang udah masuk masa kampanye ya, di masa kampanye ini kan biasanya masyarakat mulai menelusuri nih rekam jejak gitu ya, kan banyak ya mulai inisiatif-inisiatif untuk memudahkan publik mencari rekam jejak gitu. Itu yang Mbak Nisa beberapa kali mengingatkan kita bahwa pemilu tidak hanya pilpres, tapi saya dari tadi bahkan belum menyinggung pilpresnya sama sekali. Saya ingin singgung sedikit lah. Ya nggak tahu kalau lama-lama jadi bukit ya. Pilpres sudah dimulai, masa kampanye sudah 2 hari ya kalau nggak salah ya. Yang menarik adalah sebagian besar para kontestannya masih memiliki posisi sebagai pejabat publik. Ada yang sebagai ada yang sebagai pejabat publik di daerah, kan, wali kota ya kan, dan kayaknya yang absen dari posisi cuma 2 ya, Pak Ganjar dan Pak Anies ya, yang memang sudah dimisioner dari posisi masing-masing ya. Sisanya masih masih running di posisi publiknya masing-masing, Pak Mahfud, Pak Mas Gibran, Pak Prabowo dan Pak Muhammad MPR di MPR kan, mereka masih bekerja sebagai pejabat publik. Sementara Presiden kemarin baru teken, pejabat publik tidak perlu mundur dari posisinya ketika mereka mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres. Risikonya apa sih? Ya kalau soal perpres itu ya yang ditandatangani Presiden, sebetulnya itu bentuk operasionalisasi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi sudah ada putusan MK-nya memang yang memutuskan. Artinya sah aja Presiden. Iya, yang memutuskan bahwa ya memang nggak perlu mundur ya menteri tadi itu sebagai. Ini MK di zaman yang mana nih, Mbak? MK 2021 atau 22? Zaman ini. Zaman sebelum diputuskan melakukan pelanggaran etik. Iya sebelum itu. Jadi ya memang udah ada putusan Mahkamah Konstitusinya ya nggak harus mundur. Jadi tapi kan memang cuti. Nah perpres itu sebetulnya mengatur teknis nanti kalau cuti gimana dan sebagainya. Ya memang seharusnya harus cuti, harus mundur. Ya kalau dari sisi tadi ya turunan dari putusan MK ya akhirnya keluaran perpres ini menjadi suatu hal yang wajar gitu kan, turunannya ada turunannya. Kita bicara gitu. itu kan formalnya, idealnya. Tapi memang idealnya mundur gitu kalau menurut saya, karena kan tipis nih memang dia cuti saat kampanye gitu. Jadi ketika misalnya dia
biasa, misalnya cutinya kampanye mau 3 hari gitu ya, dia cuti. Nah cuman kan akhirnya jadi sangat tipis sekali gitu ya, karena posisi menteri katakanlah, itu kan juga melekat gitu loh, misalnya Iya. kayak ajudan gitu dan lain sebagainya. Gimana tuh batasan-batasannya? Jadi kalau gitu ya? kampanye ganti ajudan yang non melekat pada status Iya, menterinya itu kan iya. agak Nah, ribet juga ya. akhirnya kan karena dari sisi regulasinya ya memang boleh-boleh aja, kan seruan etik nih sekarang yang didorong gitu, karena kekhawatirannya adalah ketika misalnya pejabat tersebut turun ke lapangan gitu ya, eh, dia mau dalam tanda petik ya mempromosikan program kementeriannya gitu misalnya, kan nanti publik ini dalam kapasitas sebagai menteri atau dalam kapasitas